Melihat ekspresi Wei Ning, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa-apa yang membuatmu begitu cemas lagi pula? Aku baru saja tiba di keluarga Wei, masalah apa yang bisa terjadi? Melihat Wei Hong tidak begitu peduli, Wei Ning menjadi semakin cemas dan segera bertanya, apakah kamu tahu mengapa Wei Yihang begitu sombong? Wei Hong sedikit tercengang, jelas tidak mengerti mengapa Wei Ning mendatanginya untuk urusan Wei Yihang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah dia seorang prajurit tingkat 8? Wei Ning menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata cepat, tentu saja tidak. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Wei Fa, yang merupakan juara pertama dalam kompetisi keluarga Wei terakhir dan telah mencapai peringkat ke-9 prajurit. Sekarang, dia telah berlatih di keluarga Wei untuk waktu yang lama, hanya untuk membuat gebrakan dalam pemilihan sekte. Kamu telah berurusan dengan Wei Yihang hari ini, jadi bagaimana mungkin saudaranya membiarkanmu pergi? Wei Hong yang tadinya malu, tidak bereaksi saat mendengar perkataan Wei Ning. Ia tersenyum tipis, menatap Wei Ning dan berkata, baiklah, aku mengerti. Ayo cepat kembali berlatih. Ujian besok terkait dengan apakah kita bisa masuk ke rumah utama keluarga Wei. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Wei Ning keluar. Melihat ekspresi Wei Hong, Wei Ning menunjukkan senyum pahit di wajahnya dan harus pergi. Setelah Wei Ning pergi, wajah Wei Hong menunjukkan ekspresi serius dan dia mulai berlatih. Seorang prajurit tingkat 9 Wei Hong bergumam dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan menang dalam pertempuran dengan seorang prajurit tingkat 9. Namun, dia masih harus meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, kesenjangan dalam kultivasinya masih akan sulit untuk diatasi. Duduk bersila di atas ranjang kayu, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan menanggalkan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Wei Hong mengeluarkan 3 botol air pembersih otot, mengoleskannya kembali ke tubuhnya, dan menepuk-nepuknya dengan cepat agar air pembersih otot tersebut dapat meresap ke dalam kulitnya. Kemudian, ia perlahan-lahan mengarahkan energi bela dirinya sesuai dengan latihan teknik pemurnian tubuh. Sedikit rasa panas muncul, dan Wei Hong merasakan sedikit sakit, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Setelah 3 botol air pencuci urat habis, tubuh bagian atas Wei Hong kini ditutupi lapisan merah muda, seolah terbakar api. Tatapan mata Wei Hong yang kejam melintas. Ia mengeluarkan 3 botol air pembersih otot lagi, mengoleskannya ke tubuh bagian atasnya lagi, dan memulai latihan lagi. Waktu berlalu begitu cepat, dan wajah Wei Hong menunjukkan rasa sakit dari waktu ke waktu, tetapi ia menggertakkan giginya dan bertahan. 2 jam berlalu dengan tenang, tetapi mata Wei Hong masih belum terbuka. Dia berlatih teknik pemurnian tubuh berulang kali, bersiap untuk mencapai level ketiga dalam satu gerakan. Namun, setiap kali dia mencoba menerobos penghalang, dia selalu sedikit kurang. Hah! Wei Hong membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya, dia menarik napas panjang, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Tingkat ketiga memang tidak begitu mudah dicapai, tetapi itu juga merupakan langkah maju. Setelah mengatakan itu, Wei Hong berdiri, dan bersiap untuk keluar mencari tempat yang nyaman untuk berlatih pedang tiran dan tinju Raja Barbar. Serangan itu bukan tentang kuantitas tetapi kualitas, jadi Wei Hong berencana untuk berkonsentrasi pada latihan 3 teknik pedang dan 4 tinju Raja Barbar hingga sempurna, dan kemudian mencari yang lain yang cocok untuk berlatih. Sebelum melangkah maju, Wei Hong melihat Wei Wuming datang ke arahnya. Melihat kemarahan di wajah Wei Wuming, dia sedikit terkejut, jadi dia berjalan ke arahnya dan bertanya, ada apa? Dasar orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau tidak ada keluarga cabang, bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke keluarga utama untuk berlatih sekarang mereka bahkan tidak peduli dengan persahabatan lama dan bahkan mengatakan ingin membuat garis yang jelas dengan keluarga cabang. Orang yang jahat sekali. Melihat Wei Hong, Wei Wuming tidak menyembunyikan emosinya. Kemarahan melintas di matanya dan dia berkata dengan suara dingin. Wei Hong sama sekali tidak bereaksi setelah mendengar perkataan Wei Wuming. Sejak zaman dahulu, orang-orang selalu berjuang untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Mereka yang dapat memasuki keluarga utama langsung dari keluarga cabang secara alami akan mencapai surga dalam satu langkah. Jika mereka dapat memasuki sekte, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, dan status mereka akan meningkat. Tidak ada gunanya marah tentang hal-hal ini. Fokus saja pada kultivasimu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti setelah kita memasuki rumah guru besok. Lagi pula, hal-hal ini sangat normal,
jadi mengapa repot-repot dengan mereka melihat ekspresi Wei Wuming? Wei Hong tersenyum tipis dan menasihati dengan lembut. Aku tahu itu, tapi aku hanya marah sesaat. Wei Wuming mengangguk dan berkata, mau kemana? Aku berencana untuk mencari tempat terbuka di luar untuk berlatih ilmu pedangku. Wei Hong tidak menyembunyikan pikirannya dan berbicara langsung. Saya sarankan kamu untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Wei Wuming, yang dikenal sebagai Wei Hong, menasihati dengan nada getir. Hah, Wei Hong menunjukkan sedikit keraguan dan menatap Wei Wuming. Ada beberapa pemuda dari keluarga Wei yang baru saja keluar, tetapi mereka semua sudah diurus. Kau tahu, meskipun kultivasi kita tidak lemah, kita masih sedikit lebih buruk daripada orang-orang dari keluarga utama. Bahkan jika kultivasi kita setara, kita masih bisa terbasmi dalam hitungan detik. Ketika Wei Wuming mengatakan ini, sedikit rasa frustrasi muncul di wajahnya. Jelas, dia juga pernah bertarung dengan seseorang. Tidak masalah. Jika ada yang buta, aku tidak keberatan menunjukkan kekuatan keluarga cabang kita. Wei Hong berkata dengan acuh tak acuh, lalu berjalan keluar. Melihat punggung Wei Hong, Wei Wuming menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya, dia memiliki ide yang sama dengan Wei Hong, tetapi dia secara tak terduga dikalahkan oleh seorang pemuda dari prajurit tingkat 7. Bahkan dengan niat tombak 2 titiknya, dia hanya bisa bertahan kurang dari 50 gerakan. Kau baru saja memasuki rumah guru lebih awal dariku dan mulai berlatih beberapa tahun lebih awal. Dalam setahun, aku pasti bisa melampauimu. Wei Wuming bergumam dengan semangat juang yang kuat terpancar di matanya. Begitu meninggalkan keluarga Wei, Wei Hong tiba-tiba teringat sesuatu. Rumah utama begitu besar sehingga mustahil baginya untuk berkeliaran dengan bebas. Memikirkan hal ini, Wei Hong kembali ke halaman nomor 4 dan menemukan wanita parubaya yang tampaknya menjadi penjaga gerbang. Dia bertanya padanya, aku tidak tahu, di mana di rumah utama yang nyaman untuk bercocok tanam. Wanita itu berkata tanpa menoleh, pergilah ke utara dari pintu. 1 mil jauhnya, ada tempat latihan keluarga Wei. Kamu bisa berlatih di sana. Wei Hong mengucapkan terima kasih dan pergi. Saat dia pergi, wanita parubaya itu mengangkat kepalanya dan senyum terpancar di wajahnya yang gelap satu lagi yang mencari masalah. Wei Hong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Saat ini, dia berjalan cepat menuju tempat latihan keluarga Wei. Karena dia telah menguasai langkah Lingbo, gerakannya tampak luar biasa anggun. Sepanjang jalan, Wei Hong bertemu banyak remaja dan pemuda yang akan pergi ke tempat latihan. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Wei Hong sudah mendahului mereka. Kakak, lihatlah pemuda yang baru saja lewat itu, apakah dia orang yang menyelamatkan kita terakhir kali? Seorang gadis mungil melihat Wei Hong tiba-tiba lewat, lalu matanya berbinar dan dia segera berkata kepada seorang pemuda di sebelahnya. Sebelum pemuda itu sempat berbicara, seorang pemuda berpakaian putih lainnya juga berkata, Saudara Wei, sepertinya itu dia. Keduanya berbicara, membuat Wei Zhen percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia segera berkata, ayo pergi, ayo kita ikuti dia. Dilihat dari arah yang ditujunya, itu juga tempat latihan. Mungkinkah dia adalah jenius muda dari cabang ini? Rumah utama keluarga Wei memiliki total 2 tempat latihan. 1 terbuka untuk umum, dan semua anggota keluarga Wei dapat berlatih di sana. Sedangkan untuk yang satu lagi, seseorang perlu membayar sejumlah perak sebelum masuk. Tidak ada perbedaan yang tegas antara kedua tempat pelatihan tersebut. Secara umum, yang satu adalah tempat pelatihan umum, dan yang lainnya adalah tempat pelatihan pribadi. Prasyaratnya adalah biaya mahal harus dibayarkan. Keuntungan lain dari lapangan latihan pribadi adalah lapangan tersebut sepenuhnya dipadatkan oleh gravitasi. Oleh karena itu, lapangan tersebut dapat disebut sebagai ruang gravitasi. Berlatih di dalamnya dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Wei Hong datang ke tempat latihan dan menemukan informasi setelah penyelidikan sederhana. Baik tinju Raja Barbar maupun pedang tiran membutuhkan rasa penindasan. Selain itu, Wei Hong tidak kekurangan uang saat ini, jadi dia datang langsung ke pintu masuk pelatihan pribadinya. Karena itu hanya tempat latihan gravitasi kecil, semua gravitasinya sama. Setelah menanyakan harganya, dia mengetahui bahwa harganya 5.000 tael per jam, yang memang agak mahal. Namun, Wei Hong kaya saat itu, jadi dia meminta waktu 2 jam, menerima papan kayu, dan langsung masuk. Kakak, lihatlah, anak ini jelas orang kaya, dan dilihat dari penampilannya, dia pasti orang cabang. Bagaimana menurutmu, haruskah kita? Setelah Wei Hong masuk, seorang pria pendek tidak jauh dari pintu masuk tempat latihan,
dengan keserakahan di matanya, berbisik kepada orang lain. Hehe, kenapa tidak mengambil uang gratis saja lagi pula? Kita bisa memberi pelajaran pada orang-orang kampung ini dan memberitahu mereka untuk tidak bersikap sok tahu di depan rumah tuan rumah. Saat anak laki-laki pendek itu selesai berbicara, anak laki-laki kekar itu berbicara, ekspresi jijik terlihat di wajahnya yang agak gemuk, namun, dia sama sekali tidak merendahkan suaranya, tetapi sedikit sombong. Beberapa orang yang lewat di tempat latihan menggelengkan kepala sedikit setelah mendengar pembicaraan kedua orang itu. Sepertinya seseorang akan bernasib sial lagi. Meskipun karakter kedua orang itu tidak terlalu baik, kekuatan mereka tidak lemah. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi seorang prajurit tingkat 8. Selain itu, mereka terkenal di keluarga Wei dan memiliki julukan duo jalang. Pria pendek itu bernama Wei Xi. Dia pucat dan kurus, dan tampak seperti tidak cukup makan setiap hari. Pria lain yang tampak kuat bernama Wei Tong. Dia sangat kontras dengan Wei Xi. Wajahnya sebesar toilet, dan tubuhnya sangat lebar. Ketika mereka berdua bergaul bersama, mereka bisa disebut sebagai sepasang penjahat. Mereka sering menindas anak-anak keluarga Wei yang lebih lemah. Namun, mereka juga memiliki prinsip yang kuat dan tidak akan pernah menyakiti siapapun atau berkelahi di antara mereka sendiri. Orang-orang di atas menutup mata terhadap dua orang papan atas ini. Selain itu, keluarga Wei juga memiliki aturan bahwa selama tidak ada yang terbasmi, mereka tidak akan terlibat dalam masalah lain. Tepat saat keduanya bersiap untuk merencanakan, Wei Zhen di kejauhan segera datang. Melihat Wei Hong sudah tidak terlihat lagi, Wei Zhen berkata, melihat pakaiannya, dan karena dia berasal dari keluarga cabang, dia pasti tidak kaya. Ayo kita pergi ke tempat latihan umum untuk mencarinya. Gadis berpakaian kuning dan anak laki-laki berpakaian putih juga tidak keberatan. Setelah mereka bertiga membuat keputusan, mereka langsung masuk ke tempat latihan. Pada saat ini, Wei Tong menatap Wei Zhen dan dua orang lainnya, lalu menatap Wei Xi, dengan ekspresi getir di wajahnya. Mengapa Wei Zhen dan nona ketiga ada di sini sekarang? Bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Apa yang kau takutkan? Kita tidak akan menyakiti siapapun. Kita hanya mengambil apa yang pantas kita dapatkan. Paling buruk, kita bisa bersembunyi saja. Kakak, mari kita bersembunyi dulu. Kita tidak boleh meninggalkan kesan buruk pada nona ketiga. Wei Xi membuka mulutnya dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi kemudian dia merendahkan suaranya dan berbicara dengan sedikit gemetar. Apa yang perlu ditakutkan? Nona muda ketiga begitu lembut dan cantik, sungguh tidak berguna. Wei Tong menatap Wei Xi dengan sedikit rasa jijik dan mendengus dingin. Setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan ke arah lain. Melihat tindakan Wei Tong, Wei Xi tampak bingung dan buru-buru mengikutinya, bertanya dengan bingung, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus menjauh dari tempat latihan ini. Apakah kau ingin? Nona muda ketiga melihat sisi buruk kita. Kau benar-benar bodoh. Wei Tong menatap Wei Xi seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan berkata. Wei Hong mengambil papan kayu bernomor 15 dan tiba di sebuah bilik batu. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan saat ia melangkah masuk dengan kaki kanannya, ia merasakan tekanan yang datang ke arahnya dari segala arah, seolah-olah meremas tubuh Wei Hong. Wei Hong berbalik dengan susah payah dan menutup pintu bilik batu itu. Wei Hong kini punya waktu luang untuk melihat-lihat sekeliling bilik batu itu. Bilik itu luasnya kurang dari 10 meter persegi, dan selain ranjang batu, tidak ada yang lain. Wei Hong mula-mula duduk bersila di ranjang batu itu untuk membiasakan diri dengan gravitasi. Setelah beberapa saat, Wei Hong tersenyum dan langsung berdiri. Setelah merasa bahwa ia perlahan beradaptasi dengan gravitasi, ia berteriak pelan dan mulai meninju secara langsung. Karena gravitasi, Wei Hong, yang biasanya sangat cepat, tampak bergerak dalam gerakan lambat saat ini. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat lambat. Namun, Wei Hong sangat puas dengan hasilnya. Ini adalah efek yang diinginkannya, jadi dia bisa mulai berpikir tentang tinju. Tinju adalah tentang memusatkan semua kekuatan di tinju, dengan cepat dan akurat. Wei Hong bergumam pada dirinya sendiri saat pukulannya menjadi semakin lambat, tetapi kekuatannya menjadi semakin kuat. Salah, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Tinju Raja Barbar menekankan kekuatan kasar dan mengejar momentum yang gigih, tetapi bisakah mencapai yang tertinggi hanya dengan mengandalkan ini? Wei Hong berpikir keras, dia tidak tahu sudah berapa kali dia melancarkan pukulan. Tiba-tiba, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Dia berteriak keras dan melancarkan pukulan ke depan.
Tanpa menunggu napas, Wei Hong melancarkan pukulan lagi. Kedua pukulan itu dilontarkan ke dua arah yang berbeda, seolah-olah dengan dua irama yang berbeda. Lebih jauh, sesuai dengan pukulan pertama, pukulan kedua sebenarnya memiliki gema yang sama. Ledakan. Sebelum kekuatan pukulan pertama dapat dilepaskan, pukulan kedua telah tiba. Dampak gabungan dari kedua pukulan tersebut menyebabkan dinding bergemuruh, dan akhirnya, dinding itu menghilang karena gravitasi. Wei Hong menampakkan ekspresi puas kali ini. Ini sudah cukup untuk menjadi jurus uniknya saat bertarung melawan musuh. Selanjutnya, Wei Hong melatihnya lagi, sambil memikirkan jurus yang pernah dipikirkannya di ruang gravitasi. Oleh karena itu, Wei Hong menamakannya jurus keempat dari Barbarian Kingfish, Bull Force Chongtian. Wei Hong kemudian mulai berlatih ilmu pedang. Setelah menghunus pedang tiraninya, 3 niat pedang langsung dilepaskan dari kedalaman jiwanya. Seluruh ruang gravitasi dipenuhi dengan energi pedang, seolah-olah langsung berubah menjadi dunia pedang. Wei Hong perlahan-lahan mengolah energi pedangnya. Niat pedang 3 titiknya telah mencapai titik ekstrim. Tanpa pertemuan yang kebetulan, akan sulit untuk meningkatkannya dalam waktu singkat. Jadi, selanjutnya, Wei Hong mulai berlatih ilmu pedang. Wei Hong berencana untuk mempelajari jurus ketiga dari 3 jurus pedang dominan secepat mungkin. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat di antara begitu banyak pemuda berbakat dalam keluarga Wei, terutama karena kultivasinya tidak tinggi dan ia hanya dapat mengandalkan keterampilan dan teknik. Tanpa disadari, 2 jam berlalu dengan tenang, dan Wei Hong menunjukkan senyum pahit di wajahnya sepertinya bentuk ketiga memang tidak mudah untuk dipraktikkan. Namun, saya menciptakan bentuk keempat sendiri, yang tidak buruk. Saya akan puas dengan apa yang telah saya pelajari. Adapun bentuk ketiga pedang tiran, saya akan mempraktikkannya setelah ujian besok. Berpikir demikian, Wei Hong meninggalkan ruang pelatihan dan berjalan cepat menuju halaman No. 4. Namun, ketika ia melihat 2 orang yang berbeda menghalangi jalannya, ia sedikit terkejut. Kemudian, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Si pembuat onar telah datang. Nak, serahkan saja uang yang kau miliki dan kami akan melepaskanmu. Kau harus tahu bahwa kami semua adalah anggota keluarga Wei, dan aku tidak ingin menyakitimu. Wei Tong menatap Wei Hong di depannya dan berkata dengan ekspresi santai. Ya, jangan merusak hubungan, saudara, serahkan saja uangnya. Kita berdua adalah orang yang berprinsip. Selain itu, jika kamu menemui kesulitan di masa mendatang, kamu dapat memberi tahu kami. Jika kamu memberi kami sejumlah biaya tenaga kerja, kami dapat membantumu menyelesaikannya. Wei Xi juga melihat Wei Hong saat ini dan berkata dengan ramah. Wei Hong menatap kedua orang di hadapannya dengan senyum kecut, apalagi saat laki-laki yang berpenampilan seperti kura-kura kecil itu benar-benar berkata bahwa dirinya adalah orang yang berprinsip. Wei Hong akhirnya tertawa. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu kalian tentang apa yang terjadi hari ini. Wei Hong menatap mereka berdua, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Wei Tong dan Wei Xi saling berpandangan dengan heran. Kemudian, Wei Tong berkata, Nak, cepat serahkan uangnya dan jangan paksa kami melakukannya. Kamu adalah orang kelas 5, dan di mata kami, kamu benar-benar bukan apa-apa. Wei Hong tersenyum tipis, melangkah pelan di tanah, dan langsung menyerang Wei Tong. Melihat Wei Hong begitu tidak tahu terima kasih, wajah Wei Tong menjadi dingin. Nak, karena kau ingin mati, maka aku hanya bisa membuatmu menderita. Wei Tong mendengus dingin, dan langsung mengulurkan 5 jari kanannya menjadi cakar dan menyerang Wei Hong. Ledakan. Dengan tabrakan itu, kedua pria itu mundur 2 langkah. Raut wajah Wei Tong sedikit berubah. Ia merasa bahwa kekuatan pemuda di depannya tidak kalah dengan dirinya. Ia menatap Wei Hong dan berkata, tidak heran dia begitu sombong. Ternyata dia punya beberapa keterampilan. Titik. Wei Xi hendak melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Wei Tong. Lihat saja dari pinggir lapangan. Kami berdua menindas pendatang baru. Apakah kamu ingin kami dihina sampai mati? Jangan lupa, kami adalah orang-orang yang berprinsip. Wei Hong tersenyum tipis. Ia merasa sedikit lucu dengan 2 orang di depannya. Penjahat sejati ini terkadang jauh lebih baik daripada pria palsu. Ia tidak mengatakan apa-apa dan menyerang Wei Tong lagi. Peng. Tabrakan keras antara keduanya membuat orang-orang yang lewat berhenti dan berkumpul. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Wei Tong dan Wei Xi, mereka mulai berbicara dengan santai. 2 wanita jalang itu lagi.
Apakah ini kali kesekian mereka merampok? Seorang pemuda berkata sambil tersenyum tipis sambil melihat situasi di lapangan. Sepertinya hal itu sudah terjadi beberapa kali. Namun, kedua orang menyebalkan ini, dengan gabungan pedang mereka, orang biasa tidak akan mampu menghadapinya. Seorang pemuda lainnya berkata sambil tertawa. Hei, apa kau sudah menyadarinya? Pemuda yang sedang bertarung dengan kedua orang menyebalkan itu sepertinya tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan saat semua orang sedang berdiskusi. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara, menarik perhatian semua orang ke Wei Hong. Orang pembawa sial, bukan cuma aku yang tidak dirugikan. Semakin Wei Tong dan Wei Hong bertarung, semakin dia merasa dirugikan. Orang ini jelas hanya seorang kultivator kelas 5, tetapi dia lebih kuat dari dirinya sendiri, dan King Gong-nya tidak kalah dengan miliknya. Ledakan. Setelah kedua pria itu saling pukul, mereka kembali terpisah. Melihat semakin banyak orang mengelilingi mereka, wajah Wei Tong sedikit memerah. Meskipun mereka sering disebut jalang, itu adalah suatu kehormatan di mata mereka. Namun, sekarang dengan begitu banyak orang yang menonton, mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan pendatang baru. Ini benar-benar memalukan. Tinju ular. Wei Tong berteriak pelan, dan langsung melemparkan tinjunya yang selembut ular tipis ke arah Wei Hong. Wei Hong melihat serangan Wei Tong dan terus memukulnya. Hei, nak, kau sudah mati sekarang. Melihat Wei Hong tidak mengubah taktiknya, Wei Tong pun menampakkan sedikit kegembiraan, lalu menusukkan tangan kanannya ke arah mata Wei Hong. Dengan suara seperti ular yang sedang berkelahi, dia sebenarnya bersiap untuk langsung menghadang mata Wei Hong. Sementara itu, tangan kiri Wei Tong menyerang perut Wei Hong. Ketika Wei Hong menyerang dengan pukulan pertamanya, dia segera melancarkan pukulan berikutnya dan berteriak, Niu Li Chong Tian. Saat Wei Hong melayangkan pukulan kedua, Wei Tong tiba-tiba merasakan adanya bahaya dan harus menyerah terhadap serangan Wei Hong serta bersiap mundur dengan cepat. Bisakah kita mundur? Wei Hong berkata sambil tersenyum. Ledakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan dan meledak dengan dahsyat. Tinju berbentuk ular milik Wei Tong menghilang sebelum mencapai Wei Hong, dan Wei Tong juga terpental oleh sisa kekuatan ledakan itu. Puh, Wei Tong yang jatuh ke tanah memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, dan dia menatap Wei Hong dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jelas, dia terkejut dengan serangan Wei Hong sebelumnya. Kakak, saat Wei Ziyi bereaksi, dia segera membantu Wei Tong berdiri dan hendak memberi pelajaran pada Wei Hong, namun dihentikan oleh Wei Tong. Baiklah, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Ayo pergi. Wajah Wei Tong memerah dan dia memarahi dengan lembut. Melihat punggung Wei Ziyi yang mendukung Wei Tong saat mereka pergi, Wei Hong terbatuk pelan, dan ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Meskipun jurus keempat dari Barbarian Kingfish cukup kuat, jurus itu menghabiskan banyak energi bela diri. Wei Hong juga pergi dengan cepat saat ini. Dalam kondisinya saat ini, jika seseorang datang untuk membuat masalah lagi, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak yang bertempur telah pergi, tetapi para penonton belum bubar. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan. Mereka jelas merasa ngeri dengan serangan terakhir Wei Hong. Jika mereka sendiri yang maju, mereka mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Apakah anak ini benar-benar dari cabang ini? Mengapa dia tampak begitu mesum? Seorang pemuda berpakaian merah bertanya dengan ragu di antara kerumunan. Benar sekali. Orang itu pasti Wei Hong, yang akhir-akhir ini sedang naik daun. Dia dari kota Songlin. Pria lain yang tampak agak sedih, menatap punggung Wei Hong, tiba-tiba berkata dengan yakin. Wei Hong yang lain menatapnya dengan bingung. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Haha, dia langsung membasmi benih jenius dan tetua ketiga dari keluarga Ye di kota Songlin. Dialah yang memimpin dalam menyusun rencana untuk kompetisi ini, sehingga hampir setengah dari orang-orang dapat lulus dengan mudah. Begitu mereka memasuki gerbang kota, mereka langsung menghajar penjaga gerbang keluarga Ye. Setiap gerakan lebih hebat dari yang terakhir. Jelas, orang ini adalah orang yang suka bergosip, dan dia menceritakan semuanya tentang Wei Hong secara langsung. Pada saat ini, Wei Zhen dan dua orang lainnya yang datang dari jauh juga mendengar pembicaraan itu. Mereka tidak menemukan Wei Hong di ruang pelatihan, dan mereka bahkan tidak tahu namanya. Pada saat ini, setelah mendengarkan pembicaraan itu, mereka tiba-tiba merasa bahwa orang itu adalah Wei Hong, jadi Wei Zhen langsung berkata, Wei Yiting, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Begitu Wei Zhen berbicara, pemuda malang itu menoleh dan tersenyum pada Wei Zhen, yang menurutnya adalah senyum yang relatif murni. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, Tuan Wei,
Apa yang saya katakan tentu saja benar. Apakah Anda masih tidak percaya pada kemampuan saya untuk mencari tahu? Setelah mendengar perkataan Wei Yiting, Wei Zhen segera mengambil keputusan dan berkata langsung kepada saudara perempuannya dan remaja lainnya, ayo pergi ke halaman No. 4. Wei Hong seharusnya ada di sana. Kakak, kamu harus membantuku memberinya pelajaran nanti. Di halaman No. 4, Wei Yihang menatap seorang pemuda yang sedang berpikir dengan mata terpejam, dan berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar perkataan Wei Yihang, pemuda itu membuka matanya, menatap Wei Yihang, dan berkata dengan nada menghibur, Yihang, saat bertarung dengan orang lain, menang atau kalah tidaklah penting. Yang penting adalah kamu memperoleh pengalaman dari duel tersebut. Bahkan jika kamu kalah, kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Jangan berpikir untuk mencari orang lain untuk disalahkan. Pada titik ini, pemuda itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tenang, namun, dia benar-benar berani menggertak saudara Wei Faku. Ketika dia datang nanti, aku tentu akan memberinya pelajaran. Setelah mendengar bagian kedua dari perkataan saudaranya, mata Wei Yihang berbinar gembira, dan dia mendengus dalam hatinya. Ujian akan diadakan besok. Jika Wei Hong dapat dikalahkan secara langsung, maka orang nomor satu besok tetaplah aku, Wei Yihang. Kedua pria itu tidak berusaha merendahkan suara mereka saat berdiskusi di halaman, sehingga para pemuda lain dari keluarga Wei yang ada di rumah itu tentu saja mendengarnya. Namun, begitu mereka melihat pemuda yang memancarkan aura berbahaya itu, semua orang berhenti berpikir untuk memberi tahu Wei Hong. Namun, ada satu pengecualian. Dia melihat pintu sebuah rumah didorong terbuka, dan Wei Wudan memegang tombak dengan erat di satu tangan, dan berjalan langsung keluar pintu tanpa melihat Wei Yihang dan Wei Fa. Tunggu, Wei Yihang mengubah bentuk tubuhnya dan menghentikan Wei Wuming. Wei Yihang menatap Wei Wuming dengan senyum mengejek di wajahnya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu mencoba memberitahu Wei Hong? Sudah kubilang, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kamu menunggu di sini dengan patuh. Wei Wuming menatap Wei Yihang, tatapan dingin melintas di matanya. Tanpa hati seorang pejuang yang kuat, tidak peduli seberapa tinggi pemahamannya, itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Wei Wuming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan bersiap untuk berjalan ke sisi lain. Sudah kubilang, tak seorang pun boleh pergi sebelum Wei Hong datang. Wei Yihang mengulurkan tangannya untuk menghalangi Wei Wuming. Keluarlah, Wei Wuming berkata dengan dingin. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat senjatanya dan menikam Wei Yihang. Bang! Wei Yihang menepukkan tangannya untuk menangkis serangan ganas Wei Wuming. Pada saat ini, tangannya seperti sepasang senjata, bertabrakan dengan keras dengan tombak Wei Wuming. Biar ku beritahu, aku sudah mencapai tingkat ke-8 dalam kultivasi seni bela diri. Bahkan jika kau menggunakan niat tombakmu, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Setelah dengan mudah menangkis tembakan Wei Wuming, Wei Yihang menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya dan berkata dengan sedikit arogan. Bor naga, tidak ada ekspresi sama sekali di wajah Wei Wuming. Dia berteriak pelan, dan pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya tajam. Dia melepaskan niat tombak dua bagiannya, dan kabut memenuhi tubuhnya, menyerang Wei Yihang secara langsung. Kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan. Wei Yihang sedikit melengkungkan bibirnya dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Kali ini, Wei Yihang tidak hanya bertahan seperti terakhir kali, tetapi lebih banyak melakukan serangan balik. Puas. Astaga, niat senjata Wei Wuming yang bercampur dengan kekuatannya benar-benar menciptakan suara memotong di udara, dan serangan dahsyat itu dimaksudkan untuk mengalahkan Wei Yihang secara langsung. Telapak tangan cincin besar. Saat Wei Yihang hendak mendekati Wei Wuming, dia berteriak pelan, dan kedua telapak tangannya yang berdaging tiba-tiba menghantam Wei Wuming dengan cepat, totalnya 5 telapak tangan. 5 telapak tangan, di 5 arah, saling terkait. Telapak tangan besar itu seperti 5 cincin, langsung berusaha menangkap Wei Wuming. Pada saat ini, wajah Wei Wuming menunjukkan sedikit kesungguhan. Wei Yihang telah mencapai tingkat kultivasi ke-8, dan serangannya memang jauh lebih ganas. Tombak emas 5 putaran. Wei Wuming berteriak dengan marah, dan 5 tombak pendek muncul di udara, langsung menghalangi 5 telapak tangan Wei Yihang. Ledakan, ledakan, ledakan. Bahasa Indonesia. 5 kali tabrakan beruntun menyebar langsung dari sekitar kedua orang itu, menimbulkan debu dan bahkan menjungkir balikkan rumah-rumah kayu di dekatnya, namun perkelahian kedua orang itu tetap berlanjut. Ketika Wei Hong memasuki ruangan, dia mendapati 2 orang sedang berkelahi dan merasa sedikit terkejut. Kami baru saja mengatakan hari ini bahwa perkelahian dilarang di sini, tetapi mereka berdua melakukannya.
Itu benar-benar luar biasa. Tentu saja, Wei Hong saat itu tidak tahu bahwa ini karena dirinya sendiri. Berhenti. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan Wei Hong merasa telinganya tuli. Kemudian dia melihat sesosok tubuh dengan cepat datang ke sisi Wei Yihang dan Wei Wuming, dan menjatuhkan mereka dengan satu pukulan ke kiri dan kanan. Hari ini aku mengatakan bahwa perkelahian dilarang di sini. Apakah menurutmu aku hanya bercanda? Wajah wanita parubaya itu sehitam arang. Dia menatap Wei Yihang dan Wei Wuming dengan muram dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Wei Yihang dan Wei Wuming berubah. Jelas mereka begitu sibuk bertengkar hingga melupakan masalah ini. Melihat wanita yang marah itu, mereka menundukkan kepala. Saat ini, mereka hanya melihat wanita itu bergerak lagi. Peng, peng. Dengan dua telapak tangan, Wei Yihang dan Wei Wuming terlempar. Pada saat ini, wajah wanita parubaya itu sedikit membaik, dan dia mencibir. Jika kamu melakukannya lagi, bahkan jika kamu bisa memasuki rumah tuan, aku bisa mengusirmu. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu melirik Wei Fa dengan acuh tak acuh, tetapi Wei Fa tidak bereaksi sama sekali, dia juga tidak menatapnya. Dia terus menatap Wei Hong. Wanita parubaya itu mendengus dingin dan langsung pergi, sementara Wei Hong langsung membantu Wei Wuming berdiri dan bertanya, ada apa? Wei Wuming memberi isyarat pada Wei Fa dengan matanya dan berbisik, si pengecut ini benar-benar meminta seseorang untuk menjagamu. Aku tidak tahan dan ingin mengingatkanmu, tetapi dia menghalangiku dan kami mulai bertengkar. Wei Wuming tidak merendahkan suaranya dengan sengaja, jadi Wei Yihang yang berdiri di sampingnya mendengarnya dengan jelas. Dengan amarah yang terpancar di matanya, dia menatap Wei Wuming dengan muram. Setelah mendengar perkataan Wei Wuming, Wei Hong tiba-tiba menyadari bahwa setelah semua keributan ini, akar permasalahan sebenarnya ada di pihaknya. Memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya ke Wei Fa. Prajurit tingkat 9. Wei Hong diam-diam berseru dalam hatinya, seperti yang diharapkan. Melihat pemuda di depannya, Wei Hong merasakan sedikit bahaya. Meskipun dia tampak biasa saja, ada sedikit aura pembasmi pada dirinya, yang dapat diringkas menjadi aura pembasmi, dan dia telah membasmi banyak orang. Wei Fa melangkah mendekati Li Wei Hong dan berkata dengan tenang, minta maaf pada Yihang, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tekanan samar itu membuat Wei Hong merasa sedikit tidak nyaman, tetapi itu bukan karena dia tidak percaya diri. Jika dia bertarung dengan Wei Fa sekarang, maka tidak ada peluang untuk menang atau kalah. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Wei Hong bertanya dengan tenang tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Wei Fa mengangkat alisnya, menatap Wei Hong dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu harus memahami perbedaan kekuatan. Aku tidak ingin mengalahkanmu, dan kalian berdua bukanlah lawanku. Bodoh. Wei Hong mendukung Wei Wuming dan berbalik untuk pergi tanpa melihat Wei Fa. Wei Fa di belakangnya menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, dan dia meninju dengan tangan kanannya ke arah punggung Wei Fa. Tujuan Wei Fa sederhana, dia hanya ingin memberi Wei Hong pelajaran. Bagaimanapun, ini adalah rumah majikannya, dan dia tidak bisa membasmi orang sesuka hati, jadi Wei Fa hanya menggunakan kurang dari seperempat kekuatannya. Merasakan serangan ganas dari belakang, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. Dia berbalik dengan cepat dan pukulannya bertabrakan dengan keras dengan pukulan Wei Fa. Ledakan. Setelah benturan keras itu, Wei Fa menyeringai dan tidak bergerak sama sekali. Namun, Wei Hong tidak mundur. Dia mendorong Wei Wuming ke samping dan menatap Wei Fa dengan sedikit dingin. Ya, tidak heran dia begitu sombong, sepertinya dia punya beberapa keterampilan. Wei Fa menatap Wei Hong dan mengangguk sedikit, lalu berkata dengan dingin, tapi, semuanya berakhir di sini. Begitu dia selesai bicara, Wei Fa menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, datang tepat di depan Wei Hong, dan meninju wajah Wei Hong. Wei Hong tidak panik. Dia mengambil langkah yang sedikit salah dalam langkah Lingbo dan langsung menghindari serangan Wei Fa. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, serangan Wei Fa datang lagi. Melihat Wei Hong benar-benar tertekan, wajah Wei Yihang menunjukkan sedikit kegembiraan. Menurutnya, kegagalan Wei Hong hanya masalah waktu. Memikirkan hal ini, Wei Yihang mencibir. Semua anggota keluarga Wei yang masih berada di dalam ruangan keluar dari rumah kayu saat ini. Ketika mereka melihat Wei Hong dikejar dan dipukuli, dan terutama ketika mereka merasakan kekuatan Wei Fa, mereka semua terdiam. Ledakan. Setelah bertukar pukulan dengan Wei Fa lagi, Wei Hong segera mundur. Dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan para pendekar kelas 9, atau bahkan para seniman bela diri. Kultivasi energi bela dirinya tidak cukup,
dan pemahamannya tentang gerakan seni bela diri masih jauh dari cukup. Pada saat ini, Wei Hong diam-diam senang bahwa dia telah bertarung melawan seniman bela diri satu demi satu di periode sebelumnya tanpa kehilangan keunggulan. Sebenarnya, itu adalah sedikit keberuntungan bahwa dia melakukannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Melihat Wei Hong tidak melawan secara langsung, tetapi terus menghindar dengan langkah anggun, wajah Wei Fa menjadi dingin. Dia tiba-tiba berhenti, perlahan-lahan mengalirkan energi bela dirinya, dan auranya meningkat dengan cepat. Pohon palem kayu mati. Wei Fa tiba-tiba berteriak pelan, dan saat telapak tangan Wei Fa menyerang Wei Hong, jejak aura mematikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat ini, saat telapak tangan Wei Fa keluar bersamaan, mereka benar-benar berubah menjadi potongan-potongan kayu mati, langsung menghalangi Wei Hong. Pohon palem layu, pohon yang mati hidup kembali di musim semi, Wei Fa telah menguasai tahap tengahnya, oleh karena itu, ketika pohon palem layu digunakan, kekuatannya sangat dahsyat. Wei Hong tampak seperti boneka, berdiri di sana. Wei Fa, seringai muncul di wajahnya. Sudah berakhir, kata Wei Fa lirih. Sepertinya masih ada kesenjangan besar antara kita dan keluarga utama. Bahkan jika Wei Hong lebih abnormal, dia tidak layak disebut dalam keluarga utama. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa kita semua dari cabang keluarga Wei telah dianiaya oleh keluarga utama? Apapun yang terjadi, kita harus memasuki rumah utama. Dengan begitu, kita akan punya kesempatan untuk mengejar mereka di masa mendatang. Para pemuda dari cabang keluarga Wei sedang membicarakan hal ini saat ini, tetapi semua orang merasa bahwa pertempuran harus berakhir seperti ini. Namun, Wei Wuming menatap Wei Hong dengan saksama. Dia percaya bahwa bahkan jika Wei Hong kalah, itu tidak akan terjadi sekarang. Merasakan dirinya diliputi oleh kayu mati dari segala arah seperti ribuan benang, Wei Hong tiba-tiba menutup matanya. Ketika ia merasa bahwa serangan itu akan mencapainya, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya. Swiss, Swiss, Swiss. Di mata Wei Hong, energi pedang merajalela, menghancurkan kayu dan daun mati di depannya menjadi bubuk. Wei Hong langsung menunjukkan niat pedang 3 titik. Pedang yang mendominasi di belakangnya mengeluarkan suara keras, dan pedang itu terbang keluar dari sarungnya ke langit. Kemudian, pedang itu terbang kembali ke tangan Wei Hong. Sambil memegang pedang di tangannya, energi pedang itu bersilangan di sekitar Wei Hong, membentuk lingkaran perlindungan secara langsung, yang membuat serangan Wei Fa tidak mungkin mencapai Wei Hong sama sekali. Niat pedang 3 titik. Wajah Wei Fa berubah dan dia berkata tanpa sadar bahwa di seluruh keluarga Wei, tidak ada seorang pun yang menggunakan pedang dan dapat memadatkan niat pedang. Pedang adalah senjata yang paling kuat, dan sangat sulit untuk memadatkan niat pedang. Dalam keadaan normal, Wei Fa tidak akan pernah menyinggung seorang jenius seperti itu dengan menggunakan pisau. Namun, sekarang setelah dia menyinggungnya, niat membasmi terpancar di mata Wei Fa, jadi dia mungkin juga menyinggungnya sepenuhnya. Wei Fa tidak lagi menahan tenaganya, dan dengan teriakan ringan, dia langsung menyerbu ke arah Wei Hong. Dia mengeluarkan pedang panjang dari cincinnya. Auranya berubah, matanya seperti pedang, dan dia langsung menyerbu ke arah Wei Hong. Niat pedang 3 titik. Inilah kekuatan Wei Fa yang sebenarnya. Pada saat ini, rambut panjang Wei Hong berkibar, dan aura pedang ada di sekelilingnya. Setiap gerakan pedang terkonsentrasi pada satu titik dan melesat ke arah Wei Hong. Di sisi lain, Wei Hong memiliki aura pedang seperti Hong, penuh dengan momentum yang tak terkalahkan. Sambil memegang pedang yang mendominasi di tangannya, dia menebas langsung ke arah Wei Fa tanpa trik apapun. Di udara, niat pedang Wei Fa biasa saja, tetapi kekuatan dominan Wei Hong tidak mungkin dipatahkan. Dan setiap kali niat pedang berhadapan dengan niat pisau Wei Hong, niat itu meledak dengan serangan yang kuat, membuat niat pisau Wei Hong semakin lemah. Pedang spiral. Wei Fa berteriak pelan, dan 18 pedang panjang mengembun di udara, melesat ke arah Wei Hong seperti spiral. Wei Fa hanya mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menusuk ke arah Wei Hong seperti meteor. 19 pedang, setiap pedang adalah jurus pembasmi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dalam jarak 5 meter di sekitar Wei Fa. Semua pemuda menjauh dan tidak berani mendekat. Wei Fa dengan ringan menginjak tanah dan menyerang Wei Hong. Wei Hong tidak berani ceroboh. Dia berteriak keras, mencengkeram pedangnya erat-erat, dan langsung menyerang Wei Fa. Niat pedang di sekelilingnya juga semakin kuat, dan dia langsung menyerang Wei Fa. Tepat saat tabrakan hendak terjadi, Wei Fa menampakkan seringai di wajahnya, ia pun melontarkan tenaga yang kuat, mengayunkan kedua telapak tangannya, dan menghantam ke arah wajah Wei Hong.
Niat pedangnya hanya kedok, jurus pamungkasnya tetaplah telapak kayu layu. Wei Fa sangat yakin bahwa ia dapat membasmi Wei Hong seketika dengan telapak tangan ini. Wei Hong melihat telapak tangan Wei Fa menyerang, tetapi dia sama sekali tidak panik. Sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya, dan dia meninju Wei Fa dengan kedua tangannya. Ketika serangan Wei Fa mencapai Wei Hong, senyum di wajahnya langsung membeku. Dia tiba-tiba merasakan bahaya, dan kepekaan bawaannya membuatnya langsung mundur. Meletus. Melihat dia mundur, Wei Hong mencibir lalu berteriak. Ledakan. Begitu Wei Hong selesai berbicara, terdengar ledakan dahsyat, menyebabkan Wei Fa terlempar ke belakang. Saat ini, tidak ada jejak ketenangan di wajah Wei Fa. Dia tampak sedikit malu. Dia hanya terluka ringan dan tidak dalam kondisi serius. Wei Fa benar-benar marah saat ini. Dia benar-benar dipukuli oleh pendatang baru. Jika dia menceritakan hal ini kepada orang lain, dia akan diolok-olok oleh orang-orang itu. Memikirkan hal ini, Wei Fa terbakar amarah, dan momentumnya meningkat pesat. Wah, kamu berhasil membuatku jengkel. Wei Fa menatap Wei Hong, kemarahan di wajahnya telah menghilang, dia terlihat sangat alami, dan berbicara. Ketika Wei Hong menatap Wei Fa, raut wajahnya tampak serius. Energi bela dirinya telah terkuras habis dan wajahnya sedikit pucat. Dia secara alami menyadari niat membasmi Wei Fa yang kuat. Pada saat ini, semua pemuda di keluarga Wei terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Wei Hong akan bertarung dengan Wei Fa begitu lama, dan tampaknya dia berada di atas angin. Tepat saat Wei Fa bersiap melancarkan serangan terkuatnya, sebuah teriakan marah kembali terdengar. Aku heran apakah kalian semua tidak mendengarkan kata-kataku. Wanita parubaya itu muncul lagi, dengan amarah di matanya, menatap Wei Fa. Wei Fa meludah dengan keras kali ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan wanita parubaya itu, tetapi menatap Wei Hong dan berkata, kamu beruntung kali ini. Setelah mengatakan ini, Wei Fa merasa tidak punya muka lagi untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Wei Hong berkata dari belakang, dalam 1 bulan, kita akan melakukan pertarungan hidup dan mati di arena seni bela diri. Beranikah kau? Wei Fa berhenti berjalan, menoleh ke belakang dan menatap ekspresi Wei Hong yang sedikit provokatif, lalu tiba-tiba terkekeh. Aku tahu, kamu hanya ingin menunda selama sebulan. Baiklah, selama kamu bisa lulus ujian, aku akan memberimu kesempatan selama sebulan. Setelah mengatakan itu, Wei Fa berbalik dan pergi. Melihat punggung Wei Fa, mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Setelah Wei Fa menghilang, Wei Hong tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Wei Yihang. Wei Yihang mendengus dingin, berpura-pura tenang, dan berjalan cepat menuju rumah kayunya. Pada saat ini, Wei Ning datang ke Wei Hong dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata dengan sedikit keluhan, dia sudah pergi. Mengapa kamu masih ingin memprovokasi dia dalam sebulan? Bisakah kamu mengalahkannya? Tatapan dingin melintas di mata Wei Hong. Jika aku tidak mengatakan ini, aku pikir dia akan menggunakan segala cara untuk membasmiku secara langsung dalam waktu 1 bulan. Mendengar perkataan Wei Hong, Wei Ning menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi Wei Wuming mengangguk sedikit. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Wei Hong. Ketika Wei Hong melepaskan niat pedangnya, Wei Fa sudah mengembangkan niat untuk membasmi. Ayo, kita bicara di rumah. Wei Hong melirik dengan tenang ke arah para pemuda dari dahan pohon yang sedang terburu-buru menjauh darinya, tanpa ekspresi apapun, dan bersiap untuk kembali ke rumah. Wei Hong, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saat Wei Hong berbalik, dia tiba-tiba mendengar suara yang sedikit cemas di belakangnya. Dia berhenti dan mendongak, hanya untuk melihat 3 orang berkumpul. Jelas bahwa dia tidak mengenal ketiga orang ini, jadi Wei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit waspada. Wei Zhen melihat bahwa halaman itu kacau balau dan ada tanda-tanda perkelahian yang jelas. Namun, dia tidak peduli dan berjalan menuju Wei Hong. Melihat ekspresi Wei Hong yang bingung, Wei Zhen tersenyum dan berkata, haha, kurasa kamu lupa bahwa kamu telah menyelamatkan beberapa dari kami di pegunungan Hengshan. Setelah mendengar perkataan Wei Zhen, Wei Hong menunjukkan sedikit kesadaran dan senyum di wajahnya. Sebelum dia sempat berbicara, gadis di belakang Wei Zhen melangkah maju, menatap Wei Hong dan berkata, mana bantengmu? Apakah kamu meminjam kekuatan banteng untuk melewati kompetisi keluarga kali ini? Ketika Wei Hong mendengar apa yang dikatakan gadis itu, senyum di wajahnya menghilang dan tatapan dingin melintas di matanya. Namun, ketika dia melihat bahwa gadis di depannya memiliki ekspresi polos di wajahnya dan tatapan ingin tahu di matanya, tanpa maksud lain sama sekali, ekspresinya sedikit membaik. Adik kecil, diamlah.
Setelah mendengar apa yang dikatakan adiknya, Wei Zhen juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia memarahinya dengan lembut selama beberapa kata, lalu menjelaskan kepada Wei Hong dengan senyum masam jangan pedulikan itu. Adikku memang belak-belakan, tetapi dia tidak bermaksud jahat. Wei Hong mengangguk pelan. Ia juga menyadari bahwa gadis di depannya tidak punya niat jahat. Melihat hari mulai gelap, sudah waktunya makan, jadi Wei Zhen mengundangnya, Wei Hong, kamu belum makan, ayo, aku akan mengajakmu makan di luar. Aku belum mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Wei Hong tidak menolak. Kebetulan saja dia juga punya beberapa hal yang ingin dia tanyakan langsung kepada Wei Zhen, jadi dia menarik Wei Ning dan Wei Wuming bersama-sama dan mengikuti Wei Zhen keluar. Meskipun sudah larut malam, jalanan kota kabut masih dipenuhi orang dan para pedagang asongan menawarkan dagangan mereka. Dibandingkan dengan kota Songlin, tingkat kemakmurannya jauh berbeda. Wucheng terbagi menjadi 4 wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Keempat kota tersebut masing-masing ditempati oleh 4 keluarga besar, sedangkan kota tengah merupakan pusat Wucheng. Kota ini sangat makmur. Di sini, keempat keluarga besar memiliki kesepahaman diam-diam untuk tidak saling menduduki, dan keluarga kerajaan pun dijajah. Restoran Xiaoyao terletak di pusat kota. Bisnis restoran ini sangat berkembang pesat. Selain anggurnya yang lezat, yang terpenting, orang-orang sering membahas acara-acara penting di sini, menjadikannya tempat yang bagus untuk mendapatkan informasi. Restoran Xiaoyao terbagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama adalah lobi, yang sangat ramai, sedangkan lantai kedua adalah ruang privat. Sedangkan untuk lantai ketiga, mereka yang tidak memiliki status dan posisi yang memadai bahkan tidak perlu berpikir untuk naik. Wei Zhen ingin membawa Wei Hong dan yang lainnya ke ruang privat di lantai 2, tetapi Wei Hong menolaknya. Dia menemukan sudut yang tidak mencolok di lobi dan duduk. Pada saat yang sama, dia menjelaskan sambil tersenyum saya tinggal di kota Songlin, dan saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada kami baru-baru ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendengarkannya di sini. Karena Wei Hong diundang untuk makan malam ini, Wei Zhen hanya mendengarkan Wei Hong dan memesan beberapa lauk pauk dan sebotol anggur. Kemudian, semua orang memperkenalkan diri. Nama gadis itu adalah Wei Ting. Dia adalah saudara perempuan Wei Zhen dan putri ketiga dari kepala keluarga Wei. Pemuda berpakaian putih di sebelahnya bernama Wei Zong. Dia adalah cucu dari tetua tertua keluarga Wei. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wei Zhen sejak kecil. Setelah hidangan terhidang dan beberapa gelas anggur diminum, Wei Hong bertanya, apa pendapatmu tentang Wei Fa? Wei Zhen sedikit tertegun, lalu melanjutkan, dia adalah juara kompetisi keluarga Wei terakhir. Dia memiliki bakat luar biasa dan telah menyadari 3 poin niat pedang. Dia adalah fokus pelatihan keluarga Wei. Setengah tahun yang lalu, aku berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkannya, tetapi sekarang, aku tidak yakin. Setelah mendengar perkataan Wei Zhen, Wei Hong mengangguk pelan. Semua ini masuk akal. Wei Zhen menatap Wei Hong dan bertanya dengan bingung mengapa kamu bertanya padanya. Wei Hong dengan lembut mengalihkan topik pembicaraan dan tidak menyebutkan masalah ini. Selanjutnya, semua orang membicarakan tentang pemilihan sekte 1 tahun kemudian. Ini adalah hal yang sangat penting. Untuk dapat bergabung dengan sekte, seseorang harus memiliki kekuatan dan kualifikasi. Saat sedang makan, tiba-tiba aku mendengar suara yang agak sombong dari luar kedai pengemis kecil, minggirlah, jangan halangi kesenanganku. Kemudian, terdengar suara keras, dan Wei Zhen mengerutkan kening saat mendengar suara itu. Dia berkata dengan nada agak muram, mengapa aku bertemu dengannya hari ini? Wei Hong sedikit bingung, dan dia melepaskan sedikit kekuatan mental untuk melebar keluar. Tiba-tiba, wajah Wei Hong berubah, kemarahan melintas di matanya, dan dia langsung bergegas keluar. Kedai itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Seorang pemuda berpakaian brokat tampak agak sombong. Ia berbicara dengan dingin kepada seorang pengemis yang ditendangnya tak jauh dari situ, dengan kilatan jijik di matanya. Pria bernama Huazi itu tampak bertekad di wajahnya yang gelap. Tubuhnya yang lembut sedikit gemetar, tetapi dia tetap berkata, aku hanya ingin meminta makanan. Aku tidak bermaksud menghalangi jalanmu. Dia sebenarnya seorang wanita. Tapi beraninya kau membantahku, kau cari mati saja. Raut wajah pembasmi terpancar dari pemuda berpakaian brokat itu. Ia menghentakkan kaki ke tanah dan mengubah kelima jari tangan kanannya menjadi cakar, mencengkeram kepala gadis itu. Jika pukulan ini mengenai gadis itu, ia akan langsung terbasmi. Jelaslah bahwa setelah melihat pemuda berpakaian brokat itu,
tidak seorang pun dari orang-orang lain di Xiaoyao Tavern yang melangkah maju untuk membantu. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah, tetapi memikirkan karakter pemuda berpakaian brokat itu, tidak seorang pun berani melangkah maju. Selain itu, sebagian orang lainnya secara alami tahu bahwa itu bukan urusan mereka dan bersikap acuh tak acuh. Siapa yang peduli dengan pengemis kecil? Ledakan. Seorang pemuda berpakaian rami tiba-tiba muncul di tengah kerumunan dan menangkis serangan pemuda berpakaian brokat itu dengan satu pukulan. Pemuda itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, tetapi ia menyelamatkan pengemis kecil itu. Anak muda, beraninya kau mencampuri urusan orang lain? Pemuda berpakaian brokat itu menatap pemuda yang tiba-tiba muncul, memperlihatkan sedikit kegilaan dan berkata dengan marah. Aku tidak peduli dengan pamanmu. Wei Hong menatap Xiao Ye, yang memiliki jejak kaki di tubuhnya dan darah di sudut mulutnya. Niat membasmi terpancar di matanya. Dia berteriak dan langsung menyerbu ke arah pemuda berpakaian brokat itu. Ledakan. Titik. Dengan serangkaian tabrakan, kedua pria itu mulai bertarung secara langsung, dan ketika Wei Zhen dan yang lainnya menyusul, mereka melihat bahwa Wei Hong sudah mulai bertarung dengan seseorang. Apa yang terjadi? Wei Zhen bertanya dengan bingung. Bukan hanya dia yang tidak mengerti, tetapi Wei Wuming dan yang lainnya juga tidak mengerti. Namun, ketika Wei Ning melihat Xiao Ye, dia tiba-tiba mengerti. Wei Hong tidak mungkin menjadi lawan Su Han. Apa yang sedang dia lakukan? Sedikit keraguan muncul di wajah Wei Zong. Melihat Wei Hong, yang sama sekali tidak diuntungkan di lapangan, dia berkata dengan bingung. Wah, dari mana kamu datang sial? Sepertinya Tuan Sumu belum pernah melihatmu sebelumnya. Su Han menjadi semakin marah saat ini. Dia menatap Wei Hong yang tampak seperti sedang berjuang untuk hidupnya dan berkata dengan marah. Bodoh amat John denganmu. Wei Hong masih mengatakan ini. Pada saat ini, dia juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan para pejuang tingkat 9. Ini membuatnya merasakan tekanan di hatinya, tekanan mendesak untuk menerobos. Ledakan. Wei Hong masih bisa bertahan saat ini, mengandalkan kekuatan fisiknya sepenuhnya. Pada saat ini, Su Han merasa sedikit bingung. Mungkinkah orang ini adalah orang yang baik hati, seorang pahlawan yang melihat ketidakadilan dan menghunus pedangnya untuk membantu? Dari mana anak ini berasal? Beraninya dia melawan pengganggu kecil dari keluarga Su? Lagi pula, dia berhasil bertahan begitu lama. Siapa tahu, namun, aku mengagumi perilaku tidak masuk akal anak ini. Haha, tidakkah kau lihat wajah Su Han berubah menjadi hijau? Semakin banyak orang berkumpul di luar restoran Xiaoyao, dan semua orang membicarakannya. Su Han, sebagai salah satu dari 4 tuan muda Wucheng, sudah sangat terkenal. Ditambah dengan sifatnya yang sangat mendominasi, dapat dikatakan bahwa ia memiliki reputasi terburuk di antara ke-4 tuan muda. Su Han tentu saja mendengar pembicaraan itu. Dia sekali lagi memukul Wei Hong dengan satu pukulan. Dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Dia selalu mengambil inisiatif untuk membuat masalah bagi orang lain, tetapi dari mana orang ini berasal dan beraninya dia memprovokasi dia secara langsung. Pada saat ini, mata Su Han tiba-tiba berubah menjadi ungu, urat-urat di wajahnya terlihat, lengannya menjadi tebal, dan tangannya juga berubah menjadi ungu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Seni ilahi matahari ungu tingkat ke-7. Wei Zhen berkata tanpa sadar bahwa seni ilahi purple yang adalah teknik keluarga yang diwariskan oleh keluarga Su, dengan total 8 tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Setiap tingkatan berubah warna dan setiap tingkatan menjadi lebih kuat dari tingkatan sebelumnya. Ketika sampai pada tingkatan ke-8, ke-8-nya bergabung menjadi satu dan menjadi warna normal. Aura Su Han meningkat drastis, tatapannya sedingin pisau, tinjunya terkepal, dan dia menyerang Wei Hong secara langsung. Serangan dahsyat ini meningkatkan kekuatannya hingga 20%. Wei Hong merasakan sedikit bahaya saat ini. Telapak bangau ganda, Wei Zhen harus bertindak saat ini. Sosoknya langsung tiba di depan Wei Hong. Kedua tangannya seperti 2 burung bangau putih, dan mereka berhadapan langsung dengan seni ilahi Ziyang. Wei Hong mundur dengan cepat saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menahan serangan terkuat dari kedua orang ini untuk saat ini. Dia menahannya dengan sekuat tenaga. Itu tidak mendominasi tetapi. Ledakan. Serangan kedua pria itu saling bertabrakan dengan keras, dan energi bela diri mereka dilepaskan. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah langsung terkejut dan terpental mundur. Di sisi lain, Wei Zhen dan Su Han tidak bergerak sama sekali. Aku tidak menyangka kalau kemampuanmu sudah meningkat pesat. Wajah arogan Su Han menunjukkan sedikit kesungguhan,
dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sama-sama, seni ilahi Zi yang milikmu telah mencapai tingkat ke-7. Kan wajah Wei Zhen tidak menunjukkan rasa puas diri, tetapi dia berbicara dengan tenang. Apakah anak laki-laki itu dari keluarga Wei Mu? Su Han bertanya dengan bingung, sambil menunjuk Wei Hong yang masih kedinginan di kejauhan. Ya, Wei Zhen mengangguk. Baiklah, keluarga Wei Mu benar-benar penuh dengan bakat. Lain kali, jangan biarkan aku bertemu anak ini, kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Su Han sedang tidak bersemangat saat ini. Dia menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram dan bersiap untuk pergi. Lain kali kita bertemu, percayalah padaku, kakimulah yang akan patah. Tepat saat Su Han berbalik, Wei Hong tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara dingin. Haha, oke, nak, aku akan menunggumu. Su Han tertawa marah dan menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram, seolah-olah dia telah mengingat penampilannya dalam-dalam di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Wei Zhen melihat ke arah orang-orang yang semakin banyak jumlahnya, dan memperlihatkan ekspresi getir. Sepertinya dia tidak akan bisa menikmati anggur hari ini, jadi dia berkata, ayo pergi juga. Wei Hong menatap Xiao Ye yang masih gemetar, menggenggam erat tangan kecilnya yang gelap, dan meninggalkan Xiao Yao Tavern bersama-sama. Dalam perjalanan, Wei Zhen akhirnya menyadari bahwa Wei Hong begitu marah hanya untuk seorang pelayan kecil. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, sementara Wei Ting memiliki kesan yang lebih baik tentang Wei Hong. Su Han bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Kau harus lebih berhati-hati saat keluar nanti. Wei Zhen akhirnya menasihati Wei Hong. Menurutnya, menjadi sasaran orang gila seperti Su Han sama sekali bukan hal yang baik. Wei Hong mengangguk pelan, tetapi dia tidak peduli. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, dia masih punya rencana cadangan dan tidak kekurangan kemampuan untuk bertarung. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Beberapa orang datang ke gerbang halaman nomor 4, dan Wei Zhen berkata, baiklah, tidurlah lebih awal. Kamu masih harus mengikuti ujian besok. Setelah berpamitan dengan Wei Zhen dan dua orang lainnya, Wei Hong diam-diam menyeret Xiao Ye ke kamarnya. Sambil menatap Xiao Ye, Wei Hong berkata dengan suara yang dalam, bukankah aku meninggalkanmu sejumlah uang perak kau bisa saja kembali ke pedesaan. Uang itu cukup untukmu makan dan minum selama beberapa kehidupan. Mengapa kau pergi ke Wucheng? Bulan terbit di atas dahan-dahan pohon, dan seluruh halaman nomor 4 menjadi damai, hanya dengan sedikit energi bela diri yang terpancar darinya. Itulah para pemuda dari keluarga Wei yang sedang berlatih keras untuk ujian besok. Semakin kuat mereka, semakin besar peluang mereka. Wei Hong tidak berniat berlatih saat ini. Melihat Xiao Ye yang terdiam di sampingnya, Wei Hong merasa sedikit tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, Xiao Ye tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Ketika dia bertanya terlalu kasar, dia menangis. Baiklah, kamu Ting Mahadewa di sini dulu, dan kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Wei Hong menghela nafas diam-diam, lalu meninggalkan tempat tidur dan duduk bersila di lantai, siap untuk berlatih. Melihat ekspresi Wei Hong, mata Xiao Ye berbinar lega. Dia menepuk dadanya dengan sedikit ketakutan dan berjalan langsung menuju. Peristiwa hari ini memberi sedikit tekanan pada Wei Hong. Dia berencana menggunakan tekanan ini untuk menembus level kelima sekaligus. Wei Hong menutup matanya, menyingkirkan semua gangguan dan berkonsentrasi berlatih dengan gembira. Tidak ada percakapan malam itu. Ketika dia merasakan bel berbunyi di luar, Wei Hong membuka matanya, mengembuskan napas pelan, dan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia masih hampir sampai, dan rasanya seperti lapisan terakhir penghalang itu telah hilang. Namun, dia masih belum bisa menerobosnya. Melihat Xiao Ye yang masih tertidur lelap, Wei Hong tidak membangunkannya, tetapi mendorong pintu dan berjalan keluar. Di halaman, para pemuda dari cabang keluarga Wei semuanya memiliki wajah gembira dan penuh energi. Merasakan tatapan penuh kebencian, dia mendongak dan melihat Wei Yihang. Wei Hong tersenyum dingin dan berjalan lurus ke arah Wei Wuming. Aku tidak tahu. Apa tujuan utama kompetisi kali ini, apa saja persyaratannya? Wei Ning bertanya dengan suara rendah dengan sedikit rasa gugup di wajahnya. Haha, jangan khawatir, tetaplah tenang. Kamu telah melewati level pertama, jadi ujian kedua seharusnya tidak terlalu sulit. Melihat ekspresi Wei Ning, Wei Hong tersenyum tipis dan membujuknya dengan sedikit santai. Setelah semua orang tiba, Wei Xiang yang masuk. Saat ini, wajahnya tenang, memperlihatkan sedikit kesungguhan. Dia menatap pemuda-pemuda dari keluarga Wei yang hadir dan berkata,
Pertama-tama, selamat karena telah melewati lantai pertama dan mencapai rumah utama. Pada titik ini, Wei Xiangyang berhenti sejenak dan melanjutkan, lulusnya level pertama hanya membuktikan bahwa kekuatanmu masih bisa diterima. Namun, jika kamu benar-benar ingin masuk ke keluarga Wei dan menginginkan sumber daya keluarga Wei, kamu masih harus melewati level kedua untuk memutuskan apakah kamu ingin pergi atau bertahan. Apa sebenarnya tingkat kedua? Wei Yihang bertanya dengan cemas, dengan sedikit urgensi di matanya. Level kedua sangat sederhana, hanya dua kata. Bertarung. Wei Xiangyang tersenyum tipis dan berbicara. Sebuah duel. Wei Hong mengangkat alisnya. Mungkinkah orang-orang dari cabang keluarga Wei ini sedang mengadakan kompetisi, dan kemudian beberapa yang teratas akan dipilih untuk bergabung dengan keluarga Wei? Jika memang begitu, itu akan terlalu mudah. Namun, kata-kata Wei Xiangyang selanjutnya menggagalkan rencana Wei Hong. Kalian masing-masing hanya perlu menantang seorang pemuda dari keluarga utama yang memiliki kultivasi seni bela diri yang sama dengan kalian. Selama kalian menang, maka kalian akan lulus ujian. Wei Hong menggelengkan kepalanya diam-diam. Dengan cara ini, diperkirakan setidaknya sepertiga orang akan tersingkir. Anda tahu, kompetisi keluarga Wei diadakan setahun sekali, sedangkan pemilihan sekte diadakan setiap 3 tahun. Dengan cara ini, di antara para pemuda di keluarga utama keluarga Wei, setidaknya satu orang telah menikmati sumber daya keluarga selama setahun. Jadi, mereka yang memiliki kultivasi seni bela diri yang sama pasti memiliki fondasi yang lebih kuat. Bagaimana mungkin para pendatang baru ini menang dengan mudah? Seperti yang diharapkan, ketika Wei Xiangyang mengumumkannya, kerumunan di bawah juga gempar. Namun, Wei Yihang bertanya lagi, bagaimana jika kita lulus ujian seperti ini? Bagaimana peringkatnya akan ditentukan? Sangat mudah. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menjadi anggota keluarga Wei dan kemudian bertarung satu sama lain sekali. Wei Xiangyang berkata dengan senyum seperti rubah di wajahnya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Kompetisi seperti ini akan sangat melelahkan. Namun, ini adalah aturan keluarga Wei dan dia tidak bisa melanggar aturan tersebut. Karena itu, dia mengikuti di belakang dan berjalan menuju arena. Arena seni bela diri keluarga Wei dipenuhi orang saat ini. Selain beberapa manajer keluarga Wei yang datang untuk mendukung acara tersebut, ada juga anak-anak muda dari keluarga Wei. Lagi pula, selama Anda memasuki keluarga utama, Anda akan terbagi menjadi beberapa faksi. Oleh karena itu, anak-anak muda ini tentu ingin melihat apakah akan ada orang kuat yang muncul di faksi mereka. Wei Fa berada di antara kerumunan, dan di sampingnya ada beberapa pemuda dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Salah satu pemuda berbaju kuning berkata sambil tersenyum, "Kudengar saudaramu adalah orang yang paling menjanjikan di cabang ini. Jika dia lulus ujian dan bergabung dengan kita, faksi kita akan menjadi lebih kuat." Benar sekali. Saat waktunya tiba, kita bisa memberikan pukulan telak kepada Wei Zhen dan yang lainnya. Bahkan jika dia adalah putra dari kepala keluarga, selama mereka tidak sekuat kita, kita akan punya kesempatan. Saat pemuda berpakaian kuning itu berbicara, yang lainnya juga ikut bersuara. Tidak jauh dari sana, Wei Zhen dan yang lainnya juga berdiri bersama, menatap arena dengan sedikit antisipasi. Menurutmu siapa yang akan ditantang Wei Hong nanti? Wei Zong tersenyum dan berkata dengan santai, tidak peduli siapa yang ditantangnya, Wei Hong mungkin akan mengalahkan semua orang di level yang sama. Wei Zhen juga mengangguk. Yang paling membuatnya terkesan tentang Wei Hong adalah dia benar-benar membasmi Ye Cheng langsung di hutan dengan kultivasi kelas 4-nya. Kau tahu, meskipun Ye Cheng sedikit lebih rendah dari 4 tuan muda lainnya, kekuatannya juga sangat kuat. Wei Hong mampu membasminya saat itu, tetapi sekarang, seberapa kuat Wei Hong Wei Zhen tidak tahu. Ngomong-ngomong, kalau sudah waktunya, kita bisa bawa Wei Hong dan Wei Wuming ke sini. Meski kekuatan mereka masih kurang, mereka punya potensi besar. Kalau kita bawa mereka, Wei Fa tidak akan berani bersikap terlalu sombong. Wei Zhen berpikir sejenak lalu berbicara. Sebagai putra kepala keluarga, tekanan yang ia hadapi tentu saja paling besar. Oleh karena itu, selain dari kultivasi, Wei Zhen tidak boleh ketinggalan dalam hal-hal lain. Selain kedua sudut ini, ada juga banyak pemuda dengan tingkat kultivasi prajurit kelas 8 di tempat lain, menonton dengan dingin, dalam kelompok 3 atau 2 orang. Jelas, setiap orang punya idenya sendiri. Saat Wei Xiangyang tiba di arena, Wei Hong terkejut melihat begitu banyak orang, karena ia menemukan bahwa yang terlemah dari para pemuda ini hanyalah seorang prajurit tingkat 5. Ini menunjukkan latar belakang keluarga Wei yang mendalam. Wei Xiangyang naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata sederhana.
Kemudian ia memberikan sedikit dorongan dan berbicara tentang hadiah bagi juara pertama hingga ketiga dalam kompetisi tersebut. Juara pertama, 1 pil penguat Ki, 10 pil penenang, item level Suan tingkat atas, 1 salinan kitab pedang, dan 500.000 tael uang kertas perak. Juara kedua, 10 pil ketenangan, tingkat Suan tingkat atas, sebuah buku tentang ilmu tombak, dan 300.000 tael uang kertas perak. Juara ketiga, 5 pil ketenangan, tingkat Suan tingkat atas, 1 buku teknik tinju, dan 100.000 tael uang perak. Setelah mendengar tentang hadiahnya, kecuali para pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan orang-orang di bawah pun terkejut. Pil penenang lumayan, tetapi pil penguat Ki kehabisan stok di pasaran. 1 pil penguat Ki bahkan bisa dijual seharga 1 juta tael di pelelangan. Adapun buku-buku rahasia dan perak, mereka juga sangat menarik bagi para pemuda dari keluarga Wei. Setelah mendengar tentang hadiah ini, Wei Yihang menunjukkan senyum percaya diri di sudut mulutnya. Pertama, dia telah mengamankannya. Setelah membicarakan hadiahnya, Wei Xiangyang berkata dengan suara yang dalam sekarang, berhentilah bicara omong kosong, kompetisi keluarga Wei secara resmi dimulai. Ledakan. Saat Wei Xiangyang selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras di tengah, dan sebuah tempat besar dengan panjang dan lebar 10 meter perlahan muncul. Jelas, semua peserta kompetisi harus berada di sini. Berdasarkan kompetisi antar cabang, Wei Xiangyang duduk bersandar di kursinya. Seorang pria parubaya lainnya, memegang gulungan kertas, berkata, Wei Yihang dari kota Changfeng. Wei Yihang berada di antara kerumunan, mendengar suaranya sendiri, raut wajah percaya diri muncul di wajahnya. Ia ingin menjadi terkenal dengan bertarung di arena ini, jadi ia berjalan perlahan menuju arena. Wei Yihang berhenti di sebuah papan informasi, yang di dalamnya tercantum beberapa informasi rinci tentang kultivasi seni bela diri, keterampilan utama, usia, DCB, dari setiap pemuda di keluarga Wei. Wei Yihang adalah seorang pendekar kelas 8, jadi dia hanya memilih seseorang secara acak dari kandidat yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pembawa acara. Lagi pula, mereka tidak mengenal banyak dari orang-orang ini. Saya memilih Wei Haoran. Wei Yihang langsung mengerti, lalu berkata dengan sedikit rasa hormat. Begitu Wei Yihang selesai berbicara, seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun berjalan menuju arena. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi dia berjalan dengan mantap dan kuat. Setiap langkah yang diambilnya bahkan akan meninggalkan lubang dangkal di tanah. Jelas bahwa orang ini memiliki keterampilan kaki yang kuat. Tolong beri aku bimbinganmu, kata Wei Haoran sambil mengepal tangan, menatap Wei Yihang setelah dia naik ke panggung. Wei Yihang mencibir, tanpa berkata apa-apa, dia melangkah pelan ke tanah dan menyerang Wei Haoran secara langsung, seolah-olah dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Namun, Wei Haoran juga tidak lemah, dan dia dengan mudah menghindari serangan Wei Yihang, dan keduanya pun terjerat. Wei Fa, kakakmu memang sangat kuat. Kekuatan telapak tangannya mungkin sulit ditahan oleh orang biasa. Di bawah kerumunan, masih ada pemuda berbaju kuning. Dia melihat serangan Wei Yihang dan berkata dengan sedikit tanda setuju. Tidak akan ada ketegangan di babak pertama. Akan sangat mengecewakan jika dia bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Wei Fa berkata dingin dengan ekspresi kosong di wajahnya, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Di antara para pejuang kelas 8, Wei Haoran memiliki bakat terburuk. Ketika Wei Xiangyang baru saja mengumumkannya, Wei Fa mengirim pesan kepada Wei Yihang. Serangan bayangan berkelanjutan. Wei Haoran berteriak pelan saat ini, dan tiba-tiba melompat. Kakinya berputar cepat dan menendang langsung ke Wei Yihang. Serangan ini adalah teknik kakinya yang paling ganas. Melihat serangan Wei Haoran, Wei Yihang menunjukkan seringai di wajahnya. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi bela dirinya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya perak saat ini, dan dia melesat ke arah serangan Wei Haoran. Wah. Setelah serangkaian benturan, Wei Yihang penuh semangat dan tidak mundur sama sekali. Namun, Wei Haoran mundur selangkah demi selangkah. Rasa sakit yang sedikit di kakinya membuatnya semakin terkejut. Kekuatan telapak tangan Wei Yihang terlalu mengerikan. Kalah. Wei Yihang berteriak pelan sambil menyeringai. Dengan seluruh kekuatannya, dia menyerang Wei Haoran yang masih berdiri tak berdaya dengan kedua telapak tangannya dan memukulnya dengan keras di dada, sehingga dia langsung terlempar keluar dari arena. Wei Yihang menghentikan serangannya, sedikit melengkungkan bibirnya, mengepalkan tinjunya sedikit ke arah kursi utama, lalu langsung meninggalkan arena. Melihat penampilannya yang arogan, Wei Ning di antara kerumunan berkata dengan suara teredam, anak ini benar-benar kejam. Wei Hong,
Kau harus memberinya pelajaran di babak kedua kompetisi. Pertandingan bela diri memang seperti ini. Tidak ada yang namanya kekejaman. Namun, kekuatannya memang tidak lemah, dan keterampilannya telah meningkat pesat. Wei Hong menatap Wei Yihang yang berjalan turun, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan lembut. Akan aneh jika dia tidak membuat kemajuan. Meskipun aku tidak membenci karakternya, bakatnya memang tidak lemah. Wei Wuming berkata lembut dengan sedikit semangat juang di matanya. Belum lagi diskusi di luar lapangan, setelah Wei Yihang bertanding, 2 orang dari kota Changfeng kembali naik pangkat, tetapi tanpa kecuali, mereka semua kalah. Dengan kata lain, dari 3 orang dari kota Changfeng, hanya Wei Yihang yang berhasil lolos. Kota Wuxia, Wei Xiang. Dengan berakhirnya garis keturunan kota Changfeng, pria parubaya itu naik ke panggung lagi dan berteriak pelan, giliran kota Wuxia. Melihat Wei Xiang, Wei Hong tersenyum. Meskipun dia telah menghajar Wei Xiang, tubuh pria ini memang kuat, jadi dia seharusnya bisa melewatinya dengan mudah. Seperti yang diharapkan, Wei Xiang memilih seorang pemuda berbaju biru yang sedang menghunus pedang. Namun, karena pemuda berbaju biru itu belum memiliki jiwa pedang, Wei Xiang sama sekali tidak berdaya dan bertarung mati-matian. Setelah beberapa ronde, Wei Xiang mengambil risiko cedera dan menjatuhkan pemuda berbaju biru itu keluar dari lapangan dengan satu pukulan. Wei Xiang adalah satu-satunya yang tersisa di kota Wuxia. Saat pertarungan berakhir, selanjutnya. Kota Daxing, Tuan Wei. Kota Lanling, Wei Qi. Kota Fufeng, Wei Jianglin. Kota Suangfo, Wei Binyuan. Karena semakin banyak kompetisi yang diadakan, semakin sedikit orang yang lolos. Lagi pula, orang-orang yang disediakan oleh keluarga utama untuk bertarung tidak mungkin terlalu berbakat. Namun, meski begitu, banyak orang dari cabang keluarga Wei masih tidak bisa lolos dan karenanya tersingkir. Kota Wuming, Wei Wuming. Dengan teriakan pelan, akhirnya giliran Wei Wuming. Pada saat ini, senyum percaya diri muncul di wajah dingin Wei Wuming. Dia mengangguk sedikit ke Wei Hong, dan datang ke arena. Dia langsung memilih seorang pemuda yang menggunakan senjata, Wei Zi. Apa dia benar-benar memilih Wei Zi? Setelah mendengar bahwa Wei Wuming memilih Wei Zi, beberapa orang dari keluarga utama terkejut. Wei Zi bukanlah orang yang tidak dikenal dari keluarga utama. Sebaliknya, dia adalah salah satu dari 10 master teratas di keluarga utama. Dia memegang tombak panjang dan tidak terkalahkan. Secara khusus, dia telah mengembangkan niat tombak tingkat kedua. Saat bertarung dengan orang lain, dia tidak akan pernah menyarungkan tombaknya sampai darah tertumpah. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Orang-orang di kerumunan itu menggelengkan kepala sedikit dan berkata dengan sedikit penyesalan. Wei Hong tersenyum saat mendengar diskusi ini. Meskipun Wei Wuming tergila-gila dengan latihannya, dia jelas bukan orang yang tidak punya otak. Wei Hong menebak sedikit saat ini, tetapi detailnya harus menunggu hingga pertarungan untuk melihat hasilnya. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian hitam keluar dari kerumunan. Dia memancarkan aura pembasmi yang kuat, matanya dingin, dan tubuhnya tegak. Dia berjalan menuju arena selangkah demi selangkah. Wei Wuming memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Kamu telah menemukan orang yang salah. Ketika aku bertarung dengan orang lain, aku tidak akan pernah berhenti sampai aku melihat darah. Hari ini aku akan mengajarimu cara menggunakan senjata. Benarkah aku juga berpikir begitu? Berhenti bicara omong kosong dan bertarunglah. Wajah Wei Wuming sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia memancarkan niat membasmi yang sama seperti Wei Zi. Dia menggenggam tombak dengan erat dan mengarahkannya ke. Baiklah, itu menarik. Wajah Wei Zi sedikit terkejut, lalu seringai muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan lembut. Bor naga beracun. Wei Wuming mengabaikan kata-kata Wei Zi dan berteriak pelan. Dia memimpin dalam penyerangan. Tombaknya memancarkan niat membasmi yang kuat dan melesat tepat di depan Wei Zi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ilmu tombak yang sebenarnya. Wei Zi mendengus dingin. Menghadapi serangan kuat Wei Wuming, dia sama sekali tidak menghindar, juga tidak menyerang lebih dulu dengan paksa. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tombak di tangannya dan mencengkeramnya erat-erat. Semua energi bela dirinya terkonsentrasi pada ujung tombak. Merusak. Dengan teriakan pelan, tombak di tangan Wei Zi tiba-tiba mengenai ujung tombak Wei Wuming dengan kecepatan yang luar biasa, menghentikan serangan yang hendak dilancarkan Wei Wuming. Wei Wuming bahkan tidak sempat bereaksi. Kecepatan, penglihatan cepat, dan teknik akurat,
Gerakan Wei Zi ini tidak hanya mengejutkan Wei Wuming, tetapi bahkan Wei Hong di luar lapangan pun menunjukkan sedikit keterkejutan saat ini. Keluarga tuan rumah memang tidak kekurangan orang jenius. Pada saat ini, Wei Hong benar-benar memiliki ide gila di benaknya. Tentu saja, ini terutama bergantung pada situasi spesifik nanti. Bocah, kalah. Setelah Wei Zi mematahkan kekuatan tombak Wei Wuming, jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya. Dia berteriak pelan, dan sebelum Wei Wuming sempat bereaksi, dia melepaskan tembakan langsung ke lengan Wei Wuming yang tersisa. Mustahil untuk membasmi seseorang di tempat di arena, jadi Wei Zi berencana untuk melumpuhkan lengan Wei Wuming secara langsung. Dengan cara ini, Wei Wuming tidak akan pernah bisa menggunakan senjata lagi. Harus dikatakan bahwa Wei Zi sangat kejam. Satu gerakan lambat saja sudah membuat dia tidak berdaya. Raut wajah Wei Wuming tampak garang. Dia harus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Wei Zi. Namun, dia masih sedikit lambat dan Wei Zi sedikit mencakarnya. Senjata cepat. Wei Zi berteriak pelan, lalu tombak Wei Zi tiba di depan Wei Wuming dalam sekejap dengan kecepatan yang luar biasa, masih bersiap untuk menusuk lengan Wei Wuming. Melihat ekspresi lesu di wajah Wei Wuming, Wei Zi menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Namun, senyum di wajah Wei Zi membeku. Saat hendak menusuk lengan Wei Wuming, raut wajah Wei Wuming yang muram menghilang dan muncul seringai di wajahnya. Tombak dan tubuh menjadi satu. Wei Wuming menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Wei Zi. Kemudian, dia terus bergerak, mencengkeram tombak dengan erat, dan menusuk langsung ke Wei Zi. Pada saat ini, Wei Wuming dan tombak perak di tangannya tampaknya telah menjadi satu. Tombak itu adalah dia, dan dia adalah tombak itu. Kedua serangan itu siap untuk meledakkan Wei Zi keluar dari lapangan. Melihat serangan dahsyat Wei Wuming, Wei Zi hanya tertegun sejenak, lalu ia langsung bereaksi dan berteriak lagi senjata lambat. Tampaknya gerakan senjata Wei Zi saat ini selambat siput, namun, ini hanya di mata orang biasa. Mata Wei Zi saat ini sangat serius, dan dia menggunakan senjatanya yang lambat untuk menahan serangan Wei Wuming. Apakah kau berencana untuk menggunakan jurus yang sama untuk kedua kalinya? Wei Wuming tentu saja sangat jelas tentang pikiran Wei Zi. Dia berteriak dingin, dan tiba-tiba berbalik. Tombak di tangannya terlepas dari tangannya dan menyerang Wei Zi. Namun, dia hanya menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengubah arah dan menghantam Wei Zi. Serangan dua sisi itu membuat mata Wei Zi berkilat panik, tetapi dia langsung tenang dalam sekejap. Tombak itu tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, Wei Zi tidak lagi menggunakan senjatanya yang lambat. Dia berteriak pelan, dan mengayunkan tombaknya, berputar liar di tempat. Tombak di tangannya begitu cepat sehingga orang-orang di antara penonton hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak bisa lagi melihat bayangan tombak Wei Zi. Rotasi tajam itu memaksa Wei Wuming menghentikan serangannya. Keadaan singkat saat tombak dan tubuhnya menyatu juga dihalangi oleh Wei Zi. Dia mundur dengan keras untuk menghindari luka dari Wei Zi. Melihat Wei Wuming yang menatapnya dengan acuh tak acuh dari kejauhan, ekspresi santai Wei Zi menghilang sepenuhnya. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya akan begitu sulit dihadapi. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu bahwa trik terbesarnya belum digunakan. Wah, aku akui aku meremehkanmu. Namun, masalah ini berakhir di sini. Wei Zi menatap Wei Wuming dengan acuh tak acuh, wajahnya masih percaya diri, dan berkata dengan sedikit arogansi. Begitu Wei Zi selesai berbicara, seluruh orang itu langsung berubah. Ada kabut tipis di sekitar Wei Zi saat ini. Di dalam kabut, terdengar suara tembakan. Di antara para pemuda di bawah, ada seorang pemuda yang memegang senjata api, dan dia juga merasakan getaran tombak saat ini. Jika ini adalah aset terbesarmu, maka kau benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Wei Wuming mencibir dan berbicara dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, niat tombak yang lebih kuat dari Wei Zi dilepaskan. Pada saat ini, niat tombak Wei Wuming merasuki seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya tombak, langsung menutupi cahaya tombak Wei Zi. Ini belum berakhir. Jika pada awalnya, niat tombak Wei Zi menyebabkan tombak para pemuda di bawah bergetar, maka ketika niat tombak Wei Wuming dilepaskan, para pemuda di bawah tidak dapat lagi mengendalikan tombak mereka dan semuanya terbang menuju semangat juang. Tombak-tombak panjang mengelilingi Wei Wuming. Pada saat ini, Wei Wuming merasakan sedikit kekuatan itu. Dia menatap Wei Zi dengan tenang dan berkata dengan suara dingin, sekarang, apakah kamu masih berpikir begitu? Niat senjata 3 titik. Terdengar suara ledakan dari bawah.
Meskipun niat tombak relatif lebih mudah untuk dikembangkan, hanya ada 3 orang di seluruh kota Wu yang telah mengembangkan niat tombak. Dan niat tombak dua bagian Wei Zi sudah menjadi yang terbaik. Namun, sekarang keluarga Wei benar-benar memiliki ahli tombak lainnya, dan dia hanya memiliki 3 poin dalam tombak tersebut. Wei Xiangyang dan yang lainnya di kursi utama juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Lagi pula, semakin kuat para pemuda ini, semakin kuat pula keluarga Wei selama pemilihan sekte. Aku tahu Wei Wuming seharusnya telah mengembangkan niat tombak, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia hanya memiliki niat tombak 3 titik Wei Zhen, yang berada di luar lapangan, memiliki ekspresi sedikit terkejut di wajahnya dan bergumam. Orang pembawa sial, anak ini benar-benar telah mengembangkan niat tombak 3 titik. Namun, meskipun begitu, tempat pertama kali ini juga akan menjadi milikku, Wei Yihang. Wei Yihang menggertakkan giginya dan mengutuk, berkata dengan marah. Jika ada yang mengatakan tidak terkejut, mungkin hanya Wei Hong yang tidak terkejut. Ketika Wei Wuming naik ke panggung, dia merasa Wei Wuming seharusnya sudah membuat beberapa kemajuan. Satu-satunya hal yang bisa ditingkatkan adalah niatnya untuk menembak. Melihat kedua tuan muda yang telah mengembangkan niat tombak di lapangan, semua orang menunjukkan sedikit antisipasi di wajah mereka. Mereka ingin melihat apakah duel antara niat tombak akan diputuskan oleh tingkat niat tombak yang lebih tinggi. 70.